Shalom Bapak Ibu ya. Selamat Jumat Agung. Tema besar kita adalah kuasa kebangkitan, the power of resurrection, dan saya sudah minta izin kepada Bapak Gembala karena ini hari Jumat. Saya mengambil angle dari sisi Good Friday, yaitu kekuatan dari salib yang mengubah kehidupan. Tak pelak lagi 3,5 tahun pelayanan Kristus di bumi. Secara fisik hanya menghasilkan 12 atau 70 jiwa bertobat. Tetapi manakala selesai beliau disalib dan kemudian Roh Kudus mengintervensi, mulai terjadi pelipat gandaan hidup yang diubahkan. Gitu. Ya, jadi perubahan hidup, menerima Kristus, rupanya gelombang itu terjadi setelah proses penyaliban itu. Sebelum Yesus disalib, hanya beberapa orang kalau saya sebut yang bisa menerima keilahiannya. Bahkan memang nyatanya penebusan itu belum dilakukan. Oleh karena itu saya tanya ke Tuhan dan Tuhan ngomong, salibku itu masih punya kekuatan sampai hari ini untuk mengubah kehidupan. Yang di zaman akhir ini kadang-kadang kita memandang sebelah mata tentang salib. Ya wis salib ya begitu saja atau hanya kalung gitu aja. Dan lebih celakanya lagi Good Friday seperti ini hanya hari libur nasional, ibadah cepat-cepat dan setelah itu kita segera melanjutkan aktiviti kita dengan long weekend begitu, tanpa menghasilkan apa-apa. Tetapi mari saya ingin mengangkat kembali ini, betapa salib Kristus itu tidak pernah berubah kuasanya. Seperti Allah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapkan hatimu ketika engkau ingin sesuatu berubah dalam hidupmu. Datanglah kepada salib itu. Datanglah kepada salib Kristus. Bukan ke gereja, bukan ke hamba-hamba Tuhan yang lemah ini. Tapi tetap rumusnya. Datang saja kepada salib Kristus. Itu pesan kuat yang ingin Tuhan sampaikan. Makanya itu bagi dunia, pemberitaan tentang salib itu sebuah kebodohan. Ya kita ingat ketika Paulus menulis ini, dia sedang bicara kepada dua kelompok besar. Kelompok Yahudi merasa Yesus itu terlalu lemah. Bahasa sekarang ecek-ecek. Masa raja, calon raja, sudah kita ini dijajah Roma. Ternyata cuma disalib begitu saja. Apalagi hukuman salib. Itu hukuman yang sangat buruk. Bahkan terkutuk begitu. Sehingga mereka kebodohan. Kelompok Yunani yang ahli filsafat pun membantah itu. Itu tidak real. Tidak relate dengan kehidupan. Masa juru selamat harus disalib kayak begitu. Tidak seperti dewa-dewa Yunani. Zeus dan seterusnya. Yang penuh kekuatan, Hercules misalnya begitu dan seterusnya. Dengan seluruh mitologinya. Sehingga bagi dunia perjanjian baru waktu itu, salib menjadi kebodohan. Rupanya itu juga sampai hari ini. Ya, orang masih nganggap aduh. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, nah ini ada eksepsional di sini. Bagi kita yang percaya dengan iman, salib itu kekuatan Allah gitu. Ya, jadi kita adalah kelompok yang B, kelompok yang beriman, percaya, dan itu kekuatan Allah dan nyata sekali kekuatan itu. Makanya Rasul Paulus itu kemudian dia ngomong terus terang, bagiku aku sekali-sekali tidak mau bermegah yang lain selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mau bermegah ke logikanya udah selesai. Paulus itu the best theolog in the world sampai hari ini. Seorang teolog yang luar biasa. Seorang ketua sinode, tua-tua bersama dengan Petrus dan Yakobus yang luar biasa.
seorang penginjil lintas benua yang luar biasa. Seorang entrepreneur, developer dia itu, yang luar biasa. Pengetahuannya luar biasa. Tapi beliau ngomong, aku tidak bisa bermegah dengan yang lain selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ungkapan yang lain itu sampah. Setelah aku menemukan Kristus. Dan yang lebih lagi salib itu. Kekuatan Allah itu. Itulah yang layak satu-satunya aku banggakan dalam hidupku. Kenapa ada dua pernyataan yang demikian hebat? Ini jangan-jangan kekristenan akhir zaman mulai lupa tentang kekuatan salib. Saya ingin terangkan sebentar, ada 3 kekuatan utama yang harus tetap kita imani dan bisa kita terjadi sampai hari ini. Pertama, kekuatan salib itu adalah kekuatan pengampunan. Dalam bahasa teologi yang lain disebut redemption, kekuatan penebusan. Karena begitu besar Allah cinta akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Lagu kuno dulu mengatakan, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya jangan binasa. Melainkan peroleh hidup kekal. Kekuatan pengampunan salib itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, aminkan ini. Jangan izinkan iblis mengintimidasi saudara. Bahwa hidupmu sudah no way out. Tidak ada pengampunan. Tidak bisa diperbaiki lagi. Asal engkau datang dengan kerendahan hati. Kuasa pengampunan itu tetap terjadi. Dan sungguh-sungguh engkau akan menerimanya. Dalam hal apa dia? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pengampunannya itu dengan cara apa? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat jadi kutuk? Bayangkan ini. Karena kalau selama kita mengikuti hukum Taurat, di situ ada catatan kecil 613 mitzvot. Yang 10 itu jadi 613 aturan yang mustahil dituruti. Sehingga hal yang baik itu seolah-olah berubah menjadi kutuk. Karena apa? Sudah dibatasi dengan sebuah premis dari Allah sendiri. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum, sudah kita turuti 612. Tetapi mengabaikan satu bagian saja, kita bersalah terhadap seluruhnya. Penebusan ini menebus kita dari kutuk seperti ini. Kenapa jadi kutuk? Kutuk itu sesuatu yang dibebankan, yang tidak mungkin diangkat. Kalau hari ini saya ngomong kepada Kak Jo misalnya, Kak Jo angkatin dong dengan pundakmu sendiri 1 ton beras. Sanggup atau tidak? Normal saya rasa Kak Jo gak akan sanggup. Tapi itu tetap harus diangkat. Bukankah ini jadi kutuk? Sebelum ada Kristus, sebelum ada salib, kita semua berada di bawah kutuk yang demikian. Dan ketika berusaha untuk membenarkan dirinya, oh kita yang penuh kelemahan ini, satu saat akan lepas. Dan apabila lepas, selesai semuanya. Dan kita dianggap bersalah dari keseluruhannya. Sehingga ini menjadi jalan buntu. Seumur-umur tidak ada orang yang akan pernah bisa melakukannya. Tetapi syukur kepada Allah, kekuatan salib tetap terbukti. Sehingga firman Allah yang hidup dalam surat Kolose 2:14 mengatakan, karena ketidakmampuan itu terhadap kutuk Taurat itu, maka Yesus mencoret semua pelanggaran saudara. Katakan amin. Jadi secara historical, jam-jam begini Tuhan Yesus lagi digiring ini. Lagi jalan menuju Golgota. Dan nanti kira-kira pukul 3 dalam sejarah,
Ketika beliau di atas kayu salib mengatakan Eli, Eli lama sabatani. Saat itu dia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Yaitu apa? Yaitu daftar perintah-perintahnya termasuk yang 613 yang tidak bisa kita ikuti itu. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Katakan amin, saudara. Ini keren banget loh. Zaman dulu ketika kami memulai, saya kerja di perbankan, itu ketemu nasabah-nasabah kuno. Ya, bank kami yang awal-awal daerah Kudusan dan sekitarnya. Itu kalau ketemu pedagang-pedagang zaman dulu, itu di tokonya itu selalu ada paku begitu. Lalu di situ tumpukannya nota-nota. Ya, jadi bon itu zaman dulu, sampai sekarang masih berlaku. Ada rangkep 3, rangkep 2, kalau ngirim barang yang merah, yang kuning yang diserahkan, putihnya dibawa kembali kalau belum bayar kan gitu. Lalu ditancapkan di paku gitu. Satu ketika saya ketemu rekan saya menunjukkan nota putih itu tebel segini. Apa itu? Yaitu orang-orang yang sudah tahunan gak bayar. Turung nyaur. Sudah dikirimi barang, tapi nota putihnya masih ada di toko dan belum diserahkan, berarti belum lunas. Zaman dulu kayak begitu, sederhana. Sistem berdagang. Sampai satu ketika karena sudah terlalu lama ditagih, diparani, enggak. Diambil sama encik ini diwek-wek. Wis tak sobek-sobek berat. Tapi zaman dulu enggak rohani, ya wis tak selawat no, katanya gak disahur gak popo. Artinya dibuang, tapi Kristus enggak gitu. Dia mencoret semua bukti pelanggaran, mengambil daftar dosa itu, memusnahkannya dan memberikan pengampunan. Katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan untuk poin ini. Dan itu berlaku buat kita semua yang percaya kepada Kristus. Jadi begini, ia mencoret semua bukti pelanggaran Andreas, yaitu daftar perintah-perintahnya yang pernah tidak saya taati. Hari ini, Anda semua yang duduk di sini, orang-orang yang termasuk di sini, Anda adalah hasil dari kekuatan salib itu. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Belum sama sekali dihapus dan masih tetap punya kekuatan sampai hari ini. Sampaikan kepada siapapun yang sedang bergumul dalam kehidupan seolah-olah tidak ada jalan keluar tentang dosa. Bawa mereka untuk datang kepada Kristus. Salibnya masih tetap punya kuasa. Kekuatan salib yang kedua apa? Mengalahkan dosa. Sesudah daftar dosa dihapus, apakah manusia masih punya potensi lagi untuk berdosa? Ya. Tapi pada tahap berikutnya, manusia yang sudah menerima salib Kristus, dia punya kemampuan yang baru. Yang disebut dalam terjemahan sederhana, kalau kita dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam kematiannya, berarti kita juga ikut dibangkitkan kembali, akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saya lanjutkan. Kalau kita dipersatukan secara rohani tadi dengan Kristus dalam kematiannya, berarti ikut dibangkitkan bersama Dia. Lanjutannya kita tahu bahwa hidup kita yang sudah lama mati disalibkan bersama Kristus. Hal itu termasuk dalam rencana Allah supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Dosa itu perbudakan, saudara. Dosa apapun itu perbudakan. Jadi orang yang terikat dengan dosa apapun sebenarnya sedang diperbudak. Kabar baik pagi ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara ada. Yang seolah-olah itu menjadi dosa. Ingat dalam kitab Ibrani, perjanjian baru akhir zaman ini. Mari kita mengarahkan mata yang tertuju kepada Kristus dan menanggalkan segala beban dan dosa. Dan kalau itu problemnya, kita lagi bergumul dengan dosa, jangan percaya kepada setan lagi. Setelah aku percaya kepada Kristus, aku punya kemampuan untuk mengalahkan dosa. Karena itu sudah ditaruh secara DNA dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi tidak ada katakan aku wonge ya wis ngene gak iso wis. Ndak,
Jangan putus asa. Kalau engkau pun menghadapi apapun, wes gak kena di benak noni, tidak ada. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan mengimani korban Kristus, dalam dirinya muncul sebuah kemampuan baru untuk hidup dalam hidup yang baru. Karena salib itu punya kuasa mengalahkan dosa. Yang pertama, punya kemampuan menghapus, mencoret. Tapi untuk hidup berikutnya, salib juga tetap punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Katakan amin. Ayo saudara, pegang terus ini. Ketika engkau tidak mampu, saatnya engkau datang kepada salib Kristus. Yang ketiga, kekuatan salib yang ketiga. Makanya ini saya beri judul, saya senang pada poin 3-nya ini. Punya kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Tetapi kamu semua yang bersatu dengan Kristus tadi, yang punya kapabilitas baru, tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Ini poin penting ini. Kekuatan salib yang utama itu membuat orang punya naluri baru. Dalam kitab Roma, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan aslinya sebenarnya kekurangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika datang kepada salib Kristus, ada naluri baru. Wah, ini apa ya? Ini sebuah proses ilahiyah yang tidak dapat dipikirkan lagi. Sebaliknya kamu dikuasai roh Allah karena roh Kristus benar-benar hidup dalam kamu. Ini kayaknya teoritis. Untuk poin ketiga saya mau cerita. Karena ini menarik. Yang satu mungkin saudara pernah dengar. Tapi yang kedua saya yakin saudara jarang yang dengar. Ketika saya siapkan ini saya bersyukur. Perubahan hidup. Saya ambil contoh saja untuk mendaratkan ini supaya lebih mudah. Dalam peristiwa penyaliban ini ada satu sosok yang namanya Simon Kirene. Ini menunjukkan daerahnya. Kirene itu Libya ya. Jadi Afrika Utara Timur. Simon ini Yahudi Afrika. Kemungkinan keturunan Ham. Kemungkinan. Orang hitam begitu ya. Yang hidup di Libya pada abad itu. Dan ingat, penyaliban Yesus pada hari Jumat kayak begini itu sebetulnya menjelang Paskah Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi dari luar pun berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Dan hari itu ada seorang Yahudi kulit hitam yang namanya Simon datang ke Yerusalem. Bagaimana cerita dia? Kita ikuti. Dalam perjalanan ke tempat penyaliban, kata Markus, rombongan Yesus yang tertatih-tatih setelah dipersekusi, disiksa sepanjang malam itu dengan lemah, bertemu dengan seorang Kirene, seorang berkulit hitam yang baru kembali dari luar kota. Orang itu bernama Simon, punya anak Alexander dan Rufus. Perhatikan frase terakhir. Lalu tentara-tentara itu memaksa Simon untuk memikul salib Kristus. Dipaksa nih. Jadi Simon itu bukan ketika ada apa ya, kok ada kayak rombongan banyak itu. Tapi di depan kok ada orang panggul salib. 3 orang lagi. Kenapa ya? Begitu dia cari tahu tiba-tiba ya mungkin bayangan saya lehernya langsung dicengkerem sama tentara Roma. Jangan nonton doang, bantu itu. Dipaksa untuk memikul salib Kristus. Perjumpaan yang singkat itu telah mengubah hidupnya. Seorang Simon Kirene yang tidak sengaja mau melayani dan membantu Yesus, tapi yang karena terpaksa. Yang semula dia adalah seorang Yahudi agamawi.
yang memang datang ke Yerusalem untuk Paskah sebetulnya. Mengikuti ritual itu. Tapi hari itu, perjumpaan dengan salib Yesus mengubah hidupnya. Kok tahu dari mana? Sekian tahun kemudian, seorang rasul besar, pada kurang lebih tahun 60 sampai tahun 65, menuliskan sebuah salam. Salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Rufus itu adalah salah satu anak dari Simon Kirene. Itu dititipi salam oleh ketua sinode kita yang pertama. Rasul Paulus. Salam katanya kepada Rufus. Kenapa? Karena dia adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Bagi Paulus, anaknya Simon Kirene itu istimewa di mata Tuhan. Dan salam saya juga yang hebat ini kepada ibunya, berarti nyonya Simon Kirene, yang juga sudah menjadi seperti ibu saya sendiri, kata Paulus. Di balik peristiwa ini kira-kira yang terjadi apa? Saya membayangkan setelah perjumpaan hari itu dia pulang. Mam, Bu, aku tadi dipaksa tentara Romawi. Enak-enak lagi nyantai, lihat karak-karakan mungkin begitu, karnaval dipikirnya. Ternyata aku disuruh pikul salib, aku gak ngerti apa-apa. Ternyata aku ini menggantikan seseorang yang namanya Yesus. Lukas menulis dengan teliti. Simon Kirene itu memikul salib Yesus, bukan berjalan di depan Yesus, tapi berjalan di belakang Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah sangat lemah, gak tidur sepanjang malam, disiksa, darah banyak keluar. Jadi mungkin jalan tertatih-tatih. Dan Simon dipaksa pikul salib. Logika. Kalau kita disuruh angkat barang berat itu pinginnya ndang segera sampai, segera selesai atau enggak? Iya dong. Tapi Simon tidak bisa lakukan itu. Dia jalan di belakang Yesus yang tertatih. Tambah abot enggak beban itu? Tambah berat. Tapi lewat perjumpaan dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dia menyaksikan bagaimana anak Allah ini berjalan naik ke Golgota. Dan dia merasakan salib itu. The first time. Dia orang pertama yang merasakan salib Kristus yang asli. Sepulang dari tempat itu saya membayangkan hatinya diubahkan. Dan dia ngomong sama istrinya, ngomong sama anak-anak. Buktinya apa? Sejak hari itu keluarga Simon Kirene menjadi keluarga yang takut akan Allah. Karena terbukti Rasul Paulus sendiri mengakui anaknya orang istimewa. Dan istri Nyonya Simon seperti ibunya Paulus. Saudara, salib itu mengubahkan. Dari orang yang sekedar agamawi bisa diubah oleh Tuhan menjadi orang yang lebih cinta akan Tuhan. Energi itu sampai hari ini masih tersedia buat kita. Ini lagi yang jarang dibahas. Dan saya yakin baru mungkin 1-2 kali saudara dengar. Atau bahkan belum. Siapa lagi? Di salib itu ternyata ada 3 orang. Kali ini saya agak sedikit penasaran. Siapa sih? Penjahat 1 dan 2. Ternyata ada sebuah buku apokrifa. Sejarah-sejarah Yahudi yang mencatat. Penjahat itu ada 2. Yang di sebelah kiri Yesus. Yang di sebelah kiri Yesus. Ini namanya Gestas konon. Bukan getas, getas itu lah jajan yang legi itu. Gestas. Lalu yang sebelah kanan namanya Dismas, bukan Dimas. Tapi Dismas. Konon dalam cerita itu. Di sini loh hebatnya. Nanti sekitar pukul 2:30 begitu. 2000 tahun yang lalu ada khotbah tersingkat. Dan doa tersingkat tapi luar biasa. Nah ketika 3-3-nya ada di salib saudara. 2 orang ini penjahat. Saya coba cari referensi kejahatannya apa.
pembunuh, pencuri, penipu, ndak karuan wis. Makanya orang ini disalib. Dan dua-duanya sempat dipatahkan kakinya karena menurut adat Yahudi tidak boleh mayat itu tergantung sampai matahari terbenam. Lah supaya cepat mati, biasanya itu akan dipatahkan kakinya. Tapi Yesus memenuhi buat Nabi Yesaya bahwa kakinya tidak akan pernah dipatahkan. Makanya Yesus pada pukul 3 sudah mati dulu. Jadi di antara 3 ini mati dulu Yesus. Sampai kemudian tentaranya nggak yakin, ditusuk perutnya dengan tombak. Kenapa mesti dipatahkan kakinya? Ya begitu kakinya dipatahkan dia melorot begini loh. Dan itu makin menekan paru-paru dan jantung dan makin cepat mati. Yesus sudah mati dulu, tapi sebelumnya coba kita lihat. Injil luar biasa mencatat. Ada dramatikal yang hebat disalib. Salah satu penjahat yang disalib bersama Yesus mulai menghina dia. Nah konon yang menghina dia itu yang sebelah kiri yang namanya Gestas. Dia berkata, hai kamu Kristus bukan? Selamatkan dirimu. Dan kami juga. Ayo selamat no wis. Jadi wis disalib itu sik ngeyel. Sik omong-omongan wong telu iku. Perhatikan, namun penjahat yang satu lagi, konon namanya Dismas, menegur temannya itu. Jangan berkata begitu. Apa kamu tidak takut kepada Allah? Lihat, kita ini bertiga sama-sama dihukum mati. Ono rame aja awak dhewe iki padha salahe. Jadi ada dialog gitu. Yesus di tengah diam masih. Visualisasikan saudara, bayangkan deritanya itu. Yang loro sing siji ngomel, malah nyalahkan Yesus. Ayo, selamat no. Tapi yang satu ngomong, hus, bahasa sekarang. Nyala awak dewe. Lalu dilanjutkan dengan sebuah kalimat lagi. Dia mulai khotbah paling singkat. Tetapi hanya kamu dan aku. Dia khotbahnya cuma 2 ayat. Tetapi hanya kamu dan aku yang pantas, kata Dimas, menerima hukuman ini. Karena kita memang berbuat jahat. Sedang Yesus itu sama sekali tidak bersalah. Lalu dia berkata kepada Yesus, ini doa terpendek. Permohonan paling pendek. Ya Tuhan, tolong ingat saya ketika Engkau sudah memerintah sebagai raja, katanya. Setelah itu mati. Dan muncul kalimat menggelegar ini yang jadi andalan kami hamba-hamba Tuhan kalau pas di pemakaman atau penghiburan ada orang mati. Yesus menjawab perkataan Dismas. Sesungguhnya aku menegaskan kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Dari sini kemudian kita punya dasar teologis bahwa orang yang mati di dalam Tuhan langsung bersama Tuhan di Firdaus. Justru munculnya dari doa Dismas dan khotbah Dismas. Saudara, apa yang mau saya katakan? Salib sungguh pun singkat mengubah hidup seseorang. Dismas yang adalah penjahat yang hebat, penjahat yang layak dihukum mati. Saat kritis dalam hidupnya, dia diubahkan. Dan ini yang hebatnya. Kalau Simon Kirene itu akhirnya dihargai oleh gereja dan dia menjadi perhentian jalan salib kelima. Teman-teman Katolik kalau Jumat Agung itu ada jalan salib. Saya dulu ikut juga. Jadi gambar di gerejanya ada gambar salib. Perhentian 1, jengkeng, tanda salib, mengucapkan doa terus. Nah, Simon Kirene di gambar kelima. Dan dia diabadikan di gereja Saint Raphael Katedral di Iowa. Dan saudara tahu, penjahat yang mengikut Kristus cuma beberapa jam itu jadi santo akhirnya. Dihormati sebagai Santo Dismas. Dirayakan setiap tanggal 23 atau 25 Maret. Oleh gereja Ortodok, oleh gereja Timur, oleh sebagian Katolik dan seterusnya.
sebagai orang suci. Ternyata ikut Kristus itu bukan soal lama dan tidaknya. Tapi apakah kita berjumpa betul dengan salib Yesus. Dan hidup kita diubah. Dan dia dihargai gereja timur ini di Cekoslovakia. Dibikinkan relik untuk dia. Santo Dismas. Siapa dia? Orang yang disalib di sebelah kanan yang adalah penjahat itu. Dahsyat bukan, saudara? Salib itu mengubahkan hidup. Orang yang jahat seperti itu bisa berubah. Makanya sebuah adagium begini. Setiap orang suci, santo, rasul, bahkan nabi punya masa lalu. Tapi penjahat pun tetap punya masa depan. Kalau dia mau menghadap salib Kristus. Jadi ayo, kekuatan daya ubah salib Yesus itu sampai hari ini tidak pernah berubah. Dan itu akan terus menginspirasi setiap kita. Ayo saudaraku, engkau sedang ngapain sekarang? Makanya The Pilgrim itu ngomong begini. Salib Kristus itu menandai akhir dari kehidupan lama dan awal dari kehidupan yang baru. The cross of Christ mark the end of old life and the beginning of a new life. Salib Kristus itu menandai akhir dari kehidupan yang lama dan awal dari kehidupan yang baru. Kalau engkau ingin diubahkan, datanglah ke salib Kristus. Pesan hari ini adalah jangan ragu, tetaplah datang kepada salib Kristus. Kalau hari ini engkau menghendaki sebuah perubahan, mungkin dalam karakter, bahkan hari-hari ini, perubahan dalam situasi kehidupanmu, keseluruhan, dia bisa untuk yang lain. Cukup untuk semua hidup kita. Mengubah karaktermu, mengubah hidup kita. Bahkan hari-hari ini apakah cocok? Apakah Tuhan masih bisa mengubah ekonomi saya hari ini? Oh, sangat bisa. Apakah kuasa salib masih bisa mengubah karakter lama saya? Sangat bisa. Apakah salib Kristus masih berkuasa mengubah penyakit saya jadi kehidupan yang sehat? Sangat bisa. Apakah salib Kristus masih bisa berkuasa mengubah rumah tangga yang kehabisan anggur baru jadi harmonis kembali? Sangat bisa. Datanglah kepada salib Kristus. Hari ini saudara, kita merayakan Jumat Agung. Tidak seperti biasa. Punyalah hati. Asal aku jamah. Kalau perempuan 12 tahun pendarahan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Kita katakan, asal ku jamah salib Kristus lagi. Everything is changing on your life. Apapun akan berubah dalam hidupmu.